Jadi kali ini aku tuh mau mau memandikan hewan berbahaya teman-teman. Nah, hewan ini tuh bisa menggulung, terus dia tuh bisa apa ya namanya ya, dia tuh juga hewan nokturnal teman-teman. Jadi ini harus ekstra hati-hati. Nah, ini nih di video ini kan aku sebelumnya juga pernah spoiler sedikit lah di video sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang ini aku buat videonya, terus ya yang lihat postingan aku juga mungkin udah tahu. Nah, jadi hewan apakah itu? Nah, hewan itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini aku nggak ngasih makan ikan lele dulu ya teman-teman, sama ngasih makan ayam. Dan itu si Beno itu di belakang nih. Nah, aku nggak ngasih makan itu semua dulu. Jadi kali ini aku tuh mau memandikan hewan berbahaya teman-teman. Nah, hewan ini tuh bisa menggulung, terus dia tuh bisa apa ya namanya ya, dia tuh juga hewan nokturnal teman-teman. Jadi ini harus ekstra hati-hati. Nah, ini nih di video ini kan aku sebelumnya juga pernah spoiler sedikit lah di video sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang ini aku buat videonya, terus ya yang lihat postingan aku juga mungkin udah tahu. Nah, jadi hewan apakah itu? Nah, hewan itu adalah ini teman-teman, landak mini. Nah, ini tuh hewan yang sangat ya sebenarnya agak berbahaya karena durinya itu ya teman-teman. Durinya itu sangat tajam sekali, dan ya misalnya kalian pemula dan ingin memelihara landak mini itu aku saranin jangan teman-teman, karena ya ganti aja seperti kucing atau apa yang bisa dielus. Kalau landak ini itu tuh nggak bisa dielus sama sekali teman-teman, itu sama sekali nggak bisa dielus. Ya bisa kalau kalian mau dicocok ya, kalau enggak ya nggak usah gitu. Itu sepengalaman aku pribadi yang melihara ini. Aku tuh udah lama teman-teman melihara ini, udah hampir ya kalau nggak salah 3 tahunan teman-teman. 3 tahunan dulu tuh aku sempat beli dua di pasar hewan Jogja ya, beli dua. Terus akhirnya kan itu sepasang, aku coba breeding. Ternyata breedingnya itu gampang sekali teman-teman. Kalau untuk si landak mini ini ya kayak hamster gitu, karena ini kan sejenis gitu teman-teman. Jadinya dia tuh gampang sekali untuk beranak. Nah, pas itu tuh aku pernah gagal juga beberapa kali. Itu ada hampir 4 kalau nggak salah teman-teman. Akhirnya yang kelima itu jadi. Untuk anaknya sekali ini tuh agak banyak, biasanya tuh 6 kalau nggak salah teman-teman. Dulu tuh ya aku tuh pernah tuh 6, terus tapi satunya biasanya prematur dan mati gitu, sisanya jadinya 5 atau 4 gitu teman-teman. Nah, habis itu karena makannya ini banyak dan aku nggak punya tempat yang proper untuk anak-anaknya yang lahiran ini, jadinya aku pernah ada yang jual, dan yang jantan itu kabur teman-teman, nggak tahu kemana. Itu tuh emang landak mini tuh bener-bener kayak hamster, bisa kabur padahal badannya sebesar ini ya tuh. Badannya tuh sebesar ini, itu tuh bisa kabur juga teman-teman, bisa kabur nggak tahu kemana jantannya. Terus sisa anak satu yang perempuan itu juga kabur, jadi tinggal sisa indukan ini aja nih. Oh ya, namanya ini si Miti teman-teman, si Miti ini namanya. Ini sebenarnya dulu baik bisa dielus gitu teman-teman, karena aku jarang handle, jarang pegang dan jarang ngendusin baunya aku ke dia. Jadinya dia tuh sekarang agak galak lah teman-teman. Ya bukan galak sebenarnya, itu defense untuk karena dia tuh takut teman-teman kalau ngeluarin duri gitu. Nah, terus ya sekarang tuh cuman aku umbarin aja di garasi teman-teman untuk landak mini ini. Nah, karena aku udah lama banget nggak ngeluarin dia, ya nggak lama banget juga sih, pernah aku keluarin tapi jarang lah. Ini udah kotor banget ya, aku nanti mau mandiin dulu. Tuh, udah kotor ini ya,
Dan nanti aku mau mandiin sekalian ya, review udah lama ini dia nggak aku keluarin soalnya. Ya langsung aja, mungkin bakal aku percepat karena nggak tahu sih nanti percepat apa enggak, karena agak lama terus megangnya itu susah teman-teman. Oke, langsung aja kita ke nyuci landaknya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini sebenarnya belum selesai ya, aku mau kasih tunjuk. Nah jadi aku pas tadi nyuci tuh nggak sengaja lihat kakinya dia keiket tuh. Nah itu sering banget terjadi sama landaknya aku ya, sepengalamannya aku tuh sering banget terjadi kayak gini. Nah kakinya dia tuh keiket tali teman-teman, ini karena aku udah lama nggak liatin ya, tuh kakinya keiket sama tali. Nah nanti tuh aku bakal lepas dulu, karena kalau landaknya aku yang dulu itu tuh pernah kayak gini juga, tapi akhirnya dia apa ya, hilang kakinya teman-teman, apa yang namanya diamputasi gitulah bahasanya gitu teman-teman, harus dilepasin terlebih dahulu ini. Nah oke, langsung aja kita lepas talinya dulu. Ini mungkin agak susah ya, karena tadi udah sempat aku lepas tapi talinya nggak mau lepas-lepas. Oke, langsung saja kita copot.
alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah udah selesai ya. Ternyata ikatannya itu dalam banget sampai agak luka dia kakinya, kasihan banget. Ini soalnya aku udah lama banget nggak ngecek ya, jadinya dia tuh kayak gini. Aku baru tahu, tapi alhamdulillahnya udah aku temuin sebelum kakinya itu membusuk teman-teman. Ini masih bisa, alhamdulillah masih bisa diselamatin. Nah nanti tuh bakal aku karantina dulu di kotak kayak gini ya, pakai kotak ini ini supaya apa ya, supaya sembuh dulu, baru aku lepasin lagi ke gudang teman-teman. Biasanya ini aku lepasin ke gudang gitu nih. Nanti aku mau kasih tunjuk ke teman-teman nih hasilnya kayak gini. Bentar ya, ini tuh agak menakutkan sebenarnya kalau megang landak mini ini, karena dia tuh suka takutan. Nah ini kayak gini. emang agak lucu sebenarnya dia teman-teman, tapi tuh dia tuh galak banget nih. Untuk kakinya itu udah sembuh tuh, kakinya udah sembuh. Nah ini dia tuh, itu sakit banget durinya. Kalau di kamera itu kayak benar, kalau di kamera itu kayak polos ya, nggak sakit gitu. Ini sebenarnya sakit teman-teman. Nah ini tuh kayak gini teman-teman kakinya tuh, tapi udah sembuh. Oh ya, tuh ada si Beno di belakang. Aku belum sempat kasih makan karena dia tuh apa ya namanya ya, pakannya lagi habis gitulah, jadinya belum aku kasih makan. Tuh dia tuh ini ya, nih tuh agak bolong sedikit. Nah untuk landak mini itu kayak gini ya, tuh agak lucu sebenarnya teman-teman. Bentar aku matiin keran dulu, ini penuh banget sama air soalnya. Bentar ya. Oke teman-teman, ini udah aku matiin ya airnya tuh. Itu malah jadi banjir. Nah ini mau aku sikat-sikat sedikit supaya tuh yang di atas kepalanya itu bersih tuh. Nah ini aku nyalain lagi airnya karena di hidungnya itu masih ada kotoran. Tuh kotorannya melekat, jadinya nanti aku bakal bersihin pakai tangan. Nah ini teman-teman tuh, bentar ya nih. Nah ini tuh kotor banget ya, karena sudah lama banget nggak aku mandiin dia ini tuh. Ini tuh sakit banget sebenarnya teman-teman, tapi ya nggak terlalu sakit gitu, kayak kena duri kaktus gitu teman-teman, mirip-mirip kayak gitu. Dia tuh dulu tuh kurus teman-teman, ini karena sering aku lepas terus dia makan terus, jadinya dia agak obesitas sedikit nih. Kakinya dia tuh lucu ya. Tapi emang landak mini ini lucu teman-teman, tapi kalau untuk pemula itu jangan melihara ini karena ini tuh nggak bisa dielus. Tapi kalau teman-teman nyari
hewan yang bisa dielus ini yang nggak bisa dielus ini boleh sih. Tapi ya gini tuh, ini tuh apalagi ini kan, ini kalau sifatnya itu kadang marah kadang enggak teman-teman, tapi kan semua landak itu beda-beda. Terus ada juga kalau yang aku dulu tuh yang jantan itu agresif banget, sering defend kayak gitu teman-teman, sering nunjukin durinya kalau yang jantan. Kalau yang ini sih agak kalem sekarang. Nah terus tips untuk teman-teman kalau mau jinakin landak mini itu tuh harus sering, ya enggak, jangan sering-sering juga sih, paling ya seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu mandiin teman-teman, supaya landak mini kan ini takut banget sama air. Ya nggak takut banget sih, kayak kalau ada air tuh dia langsung bergerak gitu. Kalau misalnya ini kan lagi menjadi bola itu teman-teman, lagi menjadi bola bentar. Nah itu kalau kita semprotin air kayak gini, nah dia tuh otomatis langsung gerak-gerak kayak gini. Nah dia tuh tandanya tuh kayak gimana ya, mau menghindar dari air gitu teman-teman. Jadinya tuh kalau lagi membola terus dikasih air tuh mesti dia langsung kayak gini, langsung membuka defense-nya ya. Ya bentar. Nah dari situ kita sering apa ya namanya teman-teman, sering mandiin aja. Dan terus sama kalau nggak gigit ya, ini kan biasanya ada landak yang suka gigit. Aduh. Nah ada landak yang suka gigit. Kalau yang misalnya punya teman-teman baru beli itu nggak gigitan, coba pakai tangan teman-teman ya, suruh ngendus kayak gini. Nah itu fungsinya untuk supaya landak ini lebih bonding ke kita, terus dia tuh apa ya namanya ya, tahu lah baunya kita itu gimana, supaya kalau misalnya kita mau pegang lagi tuh dia tuh nggak berontak sama nggak defend. Ini karena aku jarang ya, jadinya tuh apa namanya ya, dia tuh agak defend gitu tuh defend gitu. Kalau dulu tuh enggak teman-teman, sama aku tuh baik banget dia ya. Sekarang ini karena agak kurang main sama dia, jadinya tuh dia agak kayak gini. Kita mandiin dulu, ini kurang bersih. Itu dia tuh, lucu ya. Oke kita lap dulu teman-teman, aku ambil lap sebentar. Nah ini untuk lapnya kita lap dulu ini sampai bersih. Nah itu gini, aku sedikit-sedikit suruh nyium baunya aku teman-teman, supaya terbiasa dia. Itu dia udah mulai terbiasa teman-teman, karena ingat lagi mungkin dia ya, dulu tuh sempat bonding sama aku juga si landak mini ini. Nah, terus aku mau cuci ini dulu teman-teman, mungkin nggak aku rekam ya karena nanti takutnya kelamaan. Ini tuh kotor banget sebenarnya kotaknya, mau aku cuci dulu. Nah, oke teman-teman, ini udah aku lap ya, udah aku lap kotaknya, tinggal si mitin itu masih basah, belum aku lap semua. Ini aku lap dulu ya. Harus hati-hati teman-teman, karena kalau dia misalnya gerak bikin dia kaget, dia tuh langsung defend biasanya teman-teman, langsung defend. Dan dia tuh durinya itu sangat sakit sekali, jadinya harus hati-hati. Nah, ini kita lap bagian bawah dulu supaya kering ya. Dia tuh imut sebenarnya teman-teman tuh. Lucu banget ya.
Dia mau gigit tadi. Sebel dia, dilap-lap terus. Gini tuh hasilnya ya, lucu ya. Selanjutnya tinggal taruh di kotak sini nih. Nah, taruh di sini tuh, supaya ini kan bagian bawahnya agak kurang kering. Nah, itu aku taruhin lap supaya dia tuh biasanya ngumpet di bawah-bawah ini, terus ya airnya meresap sendiri ke dalam teman-teman nanti. Nah, itu dia ya. Nah, itu dia. Nah, setelah ini tinggal kita jemur. Ini udah selesai nih. Tuh, dia tuh lucu banget teman-teman. Langsung dia tuh nyari-nyari tempat yang agak gelap karena dia tuh nokturnal teman-teman. Nah, si Beno tuh lapar banget ya, nggak ada makanan, no nggak, lagi belum beli makanan ya, nanti dulu ya. Dia dari tadi ngeong-ngeong terus tuh untuk landak mini. Nah, dia ya. Nah, nanti tuh bakal aku karantina dulu di apa namanya, di kontainer ini. Bakal aku paling ya seminggu kalau enggak 5 hari teman-teman, supaya kakinya itu sembuh dulu. Aku takutnya kalau dia dilepas lagi tuh nanti dia malah tambah parah lukanya gitu. Jadinya aku taruh sini dulu. Nah, oke teman-teman semua, ini udah selesai semua ya. Itu sedikit seputar tentang landak mini teman-teman, pengalamanku merawat landak mini dari ya udah 3 tahun ini teman-teman merawat dia. Nah, mungkin ya videonya sekian dulu teman-teman. Makasih yang udah nonton, jangan lupa untuk di like dan di subscribe di bawah ini teman-teman, supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru di channelku ini. Nah, kalau ada yang teman-teman ingin bertanya atau memberi saran ke aku, atau tanya-tanya seputar landak mini, langsung aja tulis di bawah kolom komentar ini teman-teman. Makasih yang udah nonton, ikuti terus perjalananku hingga menjadi peternak yang sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.